Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Anang dari Laboratorium Pemulihan Ternak dan Biometrika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pemulihan ayam broiler, bagaimana ayam pedaging itu dibentuk dan juga bagaimana performanya. Ayam ras berasal dari ayam hutan yang bernama Gallus-Gallus, setelah itu mengalami proses domestikasi menjadi ayam-ayam seperti White Leghorn, Rhode Island Red, White Rock, Barred Plymouth Rock, New Hampshire, dan Cornish. White Leghorn merupakan cikal bakal ayam petelur putih, sedangkan ayam-ayam petelur coklat berasal dari Rhode Island Red dan juga White Plymouth Rock. Ayam White Plymouth Rock dan Barred Plymouth Rock, New Hampshire, dikembangkan juga sebagai female lain pada ayam broiler, sedangkan pejantannya berasal dari Cornish. Berikut adalah gambaran pola pemulihan ayam broiler, serta yang paling tinggi disebut galur murni, di mana pada galur murni ini terjadi seleksi genetik dan fenotipik yang sangat ketat. Dan ternak-ternak harus bebas dari penyakit atau yang disebut juga dengan spesifik patogenik free. Sedangkan strata di galur berikutnya terdapat 4 galur lain seperti 2 galur male lain dan 2 galur female lain. Strata berikutnya adalah great grandparent stock yang merupakan perbanyakan dari galur murni. Anak-anak great grandparent stock ini adalah grandparent stock. Setelah itu strata berikutnya adalah parent stock dan yang terakhir adalah final stock. Keuntungan dari model ini yaitu adalah proteksi, di mana jarak dari galur murni sampai ke final stock memerlukan waktu 5 tahun. Dan juga ada generation lag yang cukup lama, sehingga kalau ada yang mengembangkan dari final stock itu akan kesulitan. Yang berikutnya adalah hibridisasi, di mana galur murni untuk pertumbuhan, sedangkan galur murni betina itu untuk produksi telur. Di mana persilangan antara dua galur ini merupakan kombinasi atau yang disebut dengan hibridisasi. Dan di sini akan juga dilakukan in-crossing, di mana produk akhir itu bukan merupakan inbreed atau bukan hasil persilangan saudara. Pola pemulihan dalam bentuk piramida adalah sebagai berikut, di mana jarak dari galur murni ke ternak komersial perlu waktu 5 tahun. Ternak-ternak di komersial yang kita pelihara sekarang mungkin galur murninya sudah tidak ada lagi. 1 ekor pejantan di sini bisa menghasilkan 28 juta ternak komersial. Di sini bagaimana pentingnya orang pemulihan harus menjaga kualitas dengan memilih ternak-ternak yang berkualitas. Kesalahan memilih 1 galur murni saja akan berdampak pada 28 juta ternak komersial. Kriteria seleksi pada galur jantan dan galur betina ada perbedaan. Pada galur jantan lebih ditekankan terhadap pertumbuhan, efisiensi pakan, dan juga deposit lemak, sedangkan pada galur betina lebih pada aspek reproduksi seperti produksi telur, fertilitas, dan daya tetas. Tabel berikut menunjukkan teknis yang digunakan dalam mengevaluasi genetik. Pada tahun 1900-an, teknik seleksi menggunakan seleksi individu. Kemudian terus berkembang. Yang penting di sini pada tahun 1940-an dikembangkan seleksi berdasarkan silsilah dan juga teknik hibridisasi. Dan pada tahun 2000 dengan perkembangan teknologi molekular dipakailah teknik Bayes linear unbiased prediction yang disebut BLAP dan juga penciri DNA. Foto berikut adalah tetasan per family. Jadi di sini seleksi
Telur-telur yang berasal dari jantan dan betina yang sama diletakkan terpisah dalam sekatan dan untuk memudahkan nanti dalam evaluasi. Foto berikut teknis yang digunakan dalam bukan seleksi. Di sini terlihat bahwa seleksi mulai dari konversi pakan dalam grup ternak, kemudian juga teknologi menggunakan USG untuk melihat ketebalan daging, dan sekarang sudah menggunakan teknik dengan CT scan. Dan berikutnya di sini ada teknik lagi untuk melihat konformasi tubuh. Foto berikut kembali memperlihatkan uji konversi pakan, di mana konversi pakan ini sangat penting karena akan berhubungan nanti dengan keuntungan. Kemudian ada carcassing fillet, ada ultrasonik untuk melihat ketebalan daging, dan juga di sini yang dikembangkan adalah intake oksigen. Karena intake oksigen ini akan berhubungan dengan daya tahan ternak. Grafik berikut menggambarkan perbedaan manajemen antara ternak komersial dan induk. Pada ayam komersial, pertumbuhan dipacu secepat mungkin dengan kualitas pakan yang bagus untuk mendapatkan bobot market pada waktu yang singkat. Sedangkan pada ayam induk, pertumbuhan ditahan berdasarkan target-target bobot badan. Di sini pada ayam induk, bobot badan itu ditahan tidak terlalu besar karena akan berhubungan dengan reproduksi. Dan untuk memperoleh kemampuan reproduksi yang optimum, bobot badan ini harus betul-betul diperhatikan karena akan mempengaruhi kemampuan reproduksi. Setiap perusahaan biasanya mempunyai produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Ini contoh produk Hubbard yang mengeluarkan Hubbard Fast Growth dan juga Hubbard Classic. Perbedaan dua jenis strain ini, Hubbard Fast Growth tentunya mempunyai pertumbuhan yang cepat tapi sangat sensitif terhadap lingkungan. Sedangkan Hubbard Classic pertumbuhannya itu tidak begitu cepat tapi mempunyai daya tahan yang bagus terutama di daerah tropis. Berikut gambaran umum final stock. Ayam broiler modern, badannya besar, dadanya besar, kakinya cenderung pendek dan kecil. Perkembangan ayam broiler tahun 1925 sampai 2022. Pada tahun 1925, untuk mendapatkan bobot badan 1,1 kilo perlu pemeliharaan 3,5 bulan dengan FCR 4,7. Ini identik dengan ayam kampung kita sekarang. Sejalan dengan perkembangan waktu dan perkembangan genetik ayam broiler, orang-orang genetik memperbaiki lama pemeliharaan yang lebih pendek dan bobot badan lebih besar. Pada tahun 2022, dengan waktu pemeliharaan 47 hari, diperoleh bobot badan hampir 3 kilo. Kalau diproyeksikan dalam bentuk grafik, dengan umur pemeliharaan 30 hari, tahun 1925 diperoleh bobot badan hanya 300 gram saja. Dan 75 tahun kemudian, yaitu tahun 2022, bobot badan meningkat menjadi 1,9 kilo. Dan ini adalah gambaran bagaimana perubahan bobot badan dari tahun 1957 sampai 2005. Di mana bentuk tubuh dan bobot badan secara signifikan berubah. Adapun ciri-ciri ayam broiler modern adalah pertumbuhan cepat, FCR rendah, dengan demikian menuntut pakan yang lebih baik. Lebih peka terhadap faktor lingkungan, terutama di sini adalah temperatur, pertumbuhan bulu lambat, sehingga diperlukan brooding yang sangat baik. Ayam semakin malas karena besar. Ayam mudah nervous, di sini penanganan harus betul-betul hati-hati. Kelemahan lainnya adalah leg defect, yaitu kelumpuhan pada kaki dan juga abnormalitas. Kemudian di sini ada asites. Asites itu adalah
kesulitan ayam dalam mengambil oksigen karena perubahan bobot badan itu tidak sejalan dengan perubahan jantung. Ada breast defect atau kerusakan pada dada karena pada umumnya ayam broiler ini berat, dia tidak bisa menahan bobot tubuhnya dan tentunya dalam pemeliharaan dia hanya bisa berjalan beberapa langkah, setelah itu akan diam, yang akan menyebabkan kerusakan pada daging dada. Tidak tahan terhadap terpaan angin langsung dan sensitif terhadap amonia. Dampak yang sering muncul di lapangan adalah ayam tidak seragam atau uniformity ini sangat beragam, kemudian slow growth, kematian tinggi, dan juga mudah sekali terserang penyakit. Baik, demikian kuliah pemulihan ayam broiler. Sampai ketemu kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.